Dr. Chairul Huda, SH, MH, peringatkan publik untuk tidak euforia dengan desakan percepat pengesahan regulasi perampasan aset. Chairul Huda, pakar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, mengatakan, definisinya mesti jelas. Agar regulasi perampasan aset tidak tumpang tindih dengan tindakan perampasan barang tertentu sesuai undang-undang yang sudah ada. Makna regulasi perampasan aset adalah suatu kerangka hukum yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengambil secara paksa harta atau kekayaan diduga berasal dari tindak pidana, seperti korupsi atau pencucian uang, untuk mengembalikan kerugian negara. Bertujuan menyempurnakan hukum pidana yang ada, memungkinkan penyitaan aset tanpa perlu menunggu putusan pidana. Chairul Huda menanggapi dukungan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, tapi dengan catatan. Agar dalam aplikasi regulasi perampasan aset, tidak disalahgunakan yang berimplikasi terjadi ketidakpastian hukum. Iya, itu saya juga nggak ngerti nomenklatur perampasan aset itu apa hubungannya dengan misalnya tindakan perampasan barang-barang tertentu yang diatur dalam undang-undang. Ini kita kadang-kadang menggunakan satu istilah yang kemudian kita tidak bisa membedakan dengan istilah yang lain. Di dalam RUU itu ada penyitaan. Apa bedanya penyitaan dengan yang dilakukan menurut KUHP? Apakah kemudian kalau penyitaan menurut Undang-Undang Perampasan Aset bisa digugat pra peradilan seperti penyitaan menurut KUHP? Ini menunjukkan ketidakjelasan konsep. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau seperti Ibu Mega menyatakan jangan cepat-cepat ini bisa bahaya gitu loh. Ada orang pegawai pengadilan sini pakai mobil di stop sama aparat penegak hukum lainnya. Mana buktikan ini aset dari mana? Kalau bukan korupsi dirampas. Apa begitu? Jadi saya kira harus jelas dulu apa yang dimaksud dengan perampasan aset. Sepengetahuan saya, istilah dalam bahasa asing itu bukan perampasan aset, namanya aset recovery, pemulihan aset. Pemulihan aset itu bisa non-conviction tanpa menunggu proses pengadilan. Terhadap apa? Terhadap aset-aset yang jelas bersumber dari hasil tindak pidana, misalnya narkoba. Ada orang nggak punya pekerjaan, bukan petani, bukan pekebun, tetapi punya rumah mewah, punya mobil mewah, punya bunker isinya uang ratusan miliar, misalnya begitu. Kedapatan ada narkoba di situ, ternyata dia bandar narkoba. Terhadap aset itu tidak menunggu putusan pengadilan. Kalau misalnya orangnya kabur, bisa dirampas. Itu jelas nih, asalnya adalah aset hasil tindak pidana tertentu dalam hal ini narkotika. Kalau itu kita setuju. Tapi bukan berarti lalu kemudian setiap orang, pegawai negeri, hakim, seluruhnya harus membuktikan asal usul kekayaan dari mana, kalau tidak dirampas. Saya kira kacau ini kan begitu. Jadi saya juga sudah diminta oleh Komisi 3 dan beberapa fraksi di DPR untuk kemudian memberi masukan terhadap RUU Perampasan Aset. Saya kembalikan dulu konsepnya apa yang kita mau dapat dari ini gitu loh. Kalau saya hanya setuju terkait dengan tindak pidana yang jelas yang jadi objek perkaranya itu adalah ilegal. Misalnya tadi berkenaan dengan narkotika dan gitu, makanya kemudian tidak perlu dibuktikan di pengadilan bahwa ini adalah hasil tindak pidana narkotika. Tapi ketika ada harta kekayaan di situ tergabung dengan tindak pidana narkotika, ya silakan dirampas. Saya kira kalau itu masyarakat yang tidak ada yang tidak setuju kan begitu. Tetapi kalau ada saya punya rumah di Jakarta, nilainya 10 miliar misalnya begitu, gaji saya cuma 50 juta misalnya sebulan, bagaimana mungkin punya aset 10 miliar, lalu suruh buktikan, dari mana membuktikannya? Tentu jadi tindakan yang sewenang-wenang. Jadi sekali lagi harus jelas dulu perampasan aset atau dalam istilah tadi saya pemulihan aset itu dalam kerangka apa. Dan sebenarnya ada satu hal lagi yang menjadi prinsip dari perampasan aset itu, kalau orang dengan sukarela menyerahkan asetnya, maka tidak boleh diproses hukum. Gitu kayak tax amnesty. Ya kan, tax amnesty orang menyatakan bahwa ya kemarin saya kurang bayar pajak, untuk itu saya declare saya kurang pajak yang sekian, saya bayar, habis itu dia nggak boleh dituntut hukum. Nah di kita sialnya udah asetnya dirampas tapi potensial tetap dituntut oleh hukum. Ya misalnya nih banyak perkebunan milik perusahaan-perusahaan yang misalnya katakanlah memakai kawasan hutan. Kan oke, saya serahkan yang perkebunan saya yang masuk kawasan hutan, yang lain tidak diganggu, tapi nggak diproses hukum, cukup diserahkan saja. Ini perampasan aset, konsepnya mestinya begitu. Jadi ada take and give. Jadi
bukan orang suruh membuktikan asetnya dari mana, kalau nggak bisa membuktikan terus dirampas. Itu sewenang-wenang, zolim itu. Saya kira tidak di antara kita yang bisa membuktikan itu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya di ini ada perkebunan, ternyata ada sebagian masuk kawasan hutan, ya serahkan kepada negara secara sukarela. Tapi dia tidak lagi dituntut karena menduduki kawasan hutan, karena melakukan pembalakan, tidak lagi dituntut karena sudah dia serahkan. Ini konsepnya. Jadi kita cuman bilang ini harus ada RUU perampasan aset. Saya kira ribuan mahasiswa yang demonstrasi itu dia nggak pernah baca juga RUU-nya kayak apa. Kan gitu ya, cuman FOMO kalau kata orang sekarang, ikut-ikut. Ini harus ada undang-undang perampasan aset, tapi seperti apa? Itu yang paling penting. Karena ini negara hukum, kita nggak bisa sewenang-wenang. Masa orang kaya salah? Masa orang punya duit salah? Enggak dong gitu loh. Kita harus buktikan dia salah, baru kita boleh ambil kan gitu. Chairul Huda, prinsipnya setuju disahkan regulasi perampasan aset, tapi mesti diperjelas konsep yang dituangkan dalam materi. Karena tujuan dan manfaat regulasi perampasan aset, memungkinkan negara mengambil kembali aset, di mana seharusnya tidak dimiliki oleh pelaku kejahatan, sehingga kerugian negara dapat diminimalkan. Dengan konsep non-conviction based asset forfeiture, perampasan aset dapat dilakukan tanpa menunggu proses pidana yang panjang, sehingga proses pemulihan kerugian lebih cepat. Regulasi perampasan aset mengancam pelaku kejahatan dengan tindakan memiskinkan mereka, sehingga menciptakan efek jera yang lebih kuat dibandingkan hanya hukuman pidana badan, karena mereka akan kehilangan harta hasil kejahatan. Regulasi perampasan aset memberikan instrumen hukum yang lebih efektif untuk memberantas kejahatan yang bermotif ekonomi, seperti korupsi dan pencucian uang, serta mencegah pelaku menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana mereka. Regulasi perampasan berbeda dengan hukum pidana konvensional. Penyitaan aset hanya bisa dilakukan pada benda terbukti terkait dengan tindak pidana dan setelah ada putusan pengadilan bahwa pelaku bersalah. Regulasi perampasan aset memungkinkan negara untuk menyita aset yang diduga berasal dari tindak pidana, bahkan jika pelaku belum dinyatakan bersalah, atau aset berasal dari kekayaan tidak wajar, di mana asal-usulnya tidak dapat dijelaskan secara sah. Informasi lebih lanjut hubungi website diotv.com.